adik-adik. Wah, nggak kerasa ya, udah bulan Desember lagi. Itu tandanya Natal telah tiba. Yeay. Walaupun Natal tahun ini kita berbeda, tapi kita nggak kehilangan sukacita dan semangat Natal. Oke, kita tetap Natalan loh, tapi secara online. Oke, yuk kita ikuti Natalan kita hari ini. Selamat beribadah adik-adik. Shalom. Shalom adik-adik, shalom papa mama, kakak-kakak di sini lagi semangat banget nih. Kita lagi ada di ibadah live Natal Abi 2020. Wah, kok beda ya Natalnya? Nggak apa-apa ya adik-adik. Kita datang di sini, kakak-kakak yang ada di sini semuanya ada buat nemenin adik-adik yang ada di rumah. Kita mau rayakan Natal sama-sama, tetap sukacita, tetap bahagia, sama-sama satukan Yesus. Oke? Sekarang kita mau berdoa dulu sebelum ibadah. Tangannya dilipat, matanya ditutup. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami boleh beribadah Natal Abi secara online. Tuhan, kalau sebentar kami mau mulai pakai tangan kami, pakai kaki kami, pakai hati kami. Kami mau berikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, adik-adik, Karina mau ajak adik-adik semua, kita mau naik kereta bareng-bareng sama Tuhan Yesus. Oke? Ayo Kak. The train of love. Woo. We are in the train of love. Woo. We are in the train of love fantasy. We are in the train. Sekali lagi lebih semangat dari kiri. We are in the train of love. Woo. We are in the train of love. Woo. We are in the train of love fantasy. We are in when the I say Ciki dari kanan. When I say Ciki, when I say Caka, when I say Ciki, 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 Caka, when I say Caka, when I say Ciki, when I say Caka, 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 Ciki. We are dari kanan. We are in the train of love. Woo. We are in the train of love. Woo. We are in the train of love fantasy. We are in the train ke depan. When I say Ciki, when I say Caka, when I say Ciki, 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 ke belakang. When I say Caka, when I say Ciki, when I say Caka, 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 Caka. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Adik-adik masih tetap semangat? Iya dong. Tetap semangat. Tetap semangat. Tetap semangat. Tetap semangat. Iya, ini semua tentang cintanya Tuhan. It's about love. Come on now, come of the moon. Come on now, take a good long look and see God has given us all we need to be free. It's about you, it's about you, it's about me, it's about the truth that set us free. It's about L-O-V-E, love from the Father of above. It's about hope, it's about the life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. Come on now, come on now, let's open up the book.
from the Father up above. It's about hope, it's about the life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. It's about you, it's about you, it's about me. It's about the truth that set us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about the life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. Everlasting, it's about everlasting, never failing love. It's about everlasting, never failing, ever faithful, never ending love. Oke, adik-adik masih semangat muji Tuhan? Tetap semangat. Tetap semangat, tetap semangat. Oke, kita mau lebih semangat lagi memuji Tuhan. Kita mau naikkan pujian Love, L-O-V-E. Yuk kita sama-sama nyanyikan pujian ini. I say L, I say L-O, L-O-V, L-O-V-E. I say L, I say L-O, L-O-V, L-O-V-E. Everybody needs a love. Everybody needs a love, L-O-V-E. Everybody needs a love, L-O-V-E. Everybody needs a love, L-O-V-E. Everybody needs a love. I say L sama-sama. I say L, I say L-O, L-O-V, L-O-V, L-O-V-E. I say L, I say L, I say L-O, L-O-V, L-O-V-E. Everybody needs a love, L-O-V-E. Everybody needs a love, L-O-V-E. Everybody needs a love, L-O-V-E. Everybody needs a love. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Wah, keren-keren banget nih adik-adik yang ada di rumah. Karina yakin adik-adik yang ada di rumah masih semangat, benar? Kita mau angkat satu pujian lagi karena kita bangga jadi anak sekolah minggu. Katakan aku anak sekolah minggu. Aku anak sekolah minggu, sehat dan kuat, karena Yesus memberi. Kasih senyumnya buat Tuhan Yesus. Sukacita abadi, sehat, kuat, rajin berdoa, setiap hari baca kitab suci. A yang besar, A, aku cinta Yesus. B, berdoa senantiasa. C, cinta pada sesama. D, damai sejahtera di hati. Lebih cepat lagi Kak, aku anak sekolah minggu. Aku anak sekolah minggu, sehat dan kuat, karena Yesus memberi. Sukacita abadi, sehat-sehat, kuat, rajin berdoa, setiap hari baca kitab suci. A lagi yang besar, aku cinta Yesus. B, berdoa senantiasa. C, cinta pada sesama. D, damai sejahtera. Damai sejahtera di hati, damai sejahtera
lagi. Damai sejahtera di hati. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Sekarang kita mau siapin hati kita. Adik-adik buat tutup mata adik-adik. Adik-adik boleh dengarkan bahwa Yesus sayang sama kita. Amin. Itu kata firman Tuhan. Bahwa Yesus turun dari surga ke dunia untuk kita anak-anaknya yang dikasihi Tuhan. Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku. Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini milik. Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku. Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus Tuhanku, Yesus Tuhanku, sayang padaku. Sayang padaku. Itu firman-Nya, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. 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 Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Yesus baik. Yesus baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih
Terima kasih Terima kasih kalau Tuhan kalau Tuhan sangat mengasihi kami sangat mengasihi kami. dan kami tahu Dan kami tahu itu itu kata kata Tuhan sendiri Tuhan sendiri buat kami. buat kami. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, sekarang sekarang kami mau dengar kami mau dengar firman Tuhan. firman Tuhan. Tolong kami Tuhan, Tolong kami Tuhan. kami mau taat, Kami mau taat, mau jadi mau jadi anak-anak anak-anak yang melakukan yang melakukan firman Tuhan. firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Terima kasih Tuhan Yesus, biar Engkau sendiri biar Engkau sendiri yang berfirman berfirman atas kami. atas kami. Haleluya, Haleluya, haleluya. haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Salam adik-adik, shalom, shalom, shalom. Adik-adik kita bersyukur sama Tuhan ya, kita masih bisa merayakan Natal walaupun lewat online. Tapi sukacita kita tidak akan hilang ya adik-adik. Kita sudah memuji menyembah Tuhan tadi dengan luar biasa. Ya, tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Tema kita hari ini adalah tentang kasih. Kasih, kasih, kasih. Ya, adik-adik kita buka dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai 13. Adik-adik baca di rumah, tapi kakak hanya baca ayat 4 dan 5. Adik-adik nanti baca di rumah. Keren ini firman Tuhannya adik-adik. Supaya adik-adik bisa mengerti kasih itu adalah Allah sendiri. Ya, sama-sama kita baca dulu 4 dan 5, nanti adik-adik bisa baca di rumah ya. Setelah selesai Natal ini adik-adik baca di rumah. Kita baca ayat 4 dan 5. Hitungan ketiga ya, 1, 2, 3. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Wow, keren ya. Adik-adik lihat, kasih itu sabar, murah hati. Adik-adik kita akan melihat orang yang mengasihi Tuhan sama orang yang tidak mengasihi Tuhan. Kita lihat salah satu contoh agar adik-adik mengerti soal kasih. Kita lihat, silakan kakak. Ih, lihat deh, kasihan ya semenjak di PHK dia jadi gelandangan. Yuk kita pergi dari sini, nanti kita kena virus lagi. Yuk. Adik-adik bisa perhatikan, siapakah yang mengasihi Tuhan dan siapa yang tidak mengasihi Tuhan. Iya, adik-adik mengerti contoh nyata yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Siapa yang mengasihi Tuhan, siapa yang tidak. Tadi firman Tuhan berkata, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Nanti adik-adik baca di rumah ini dari ayat 1 sampai 13. Bahwa Tuhan itu adalah kasih, Allah itu adalah kasih. Kalau kita hidup dalam kasih, artinya kita adalah anak Allah. Tadi orang gelandangan itu, dia lagi butuh makanan. Ada yang lewat, dia cuma bisa berkata, ih kasihan ya, kasihan ya.
Kasihan dia cuma ngomong doang tapi gak ada kasihnya, gak ada pembuktian. Gitu. Ini yang bukan Tuhan sukai. Tapi ada yang satu lagi yang lewat dari depan gelandangan itu. Dia bawa makanan, dia kasih masker. Karena adik-adik tahu semenjak virus terjadi atas bangsa kita, banyak orang yang mengalami kelaparan. Banyak orang yang mengalami PHK. Adik-adik, apapun yang terjadi dalam hidup kita nggak boleh kehilangan kasih. Kita nggak boleh kehilangan kasih adik-adik. Walaupun kita posisi lagi mengalami masalah. Papa mama mungkin lagi mengalami masalah. Adik-adik harus bantu papa mama dalam doa supaya orang tua kita hidup dalam kasih. Coba lagi kita perhatikan firman Tuhan. Sifat dasar kasih Kristen yaitu sabar, murah hati, tidak cemburu atau iri hati, tidak memegahkan diri, tidak sombong, tidak melakukan yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan sendiri, bukan pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain atau dendam, tidak bersukacita karena ketidakadilan, bersukacita karena kebenaran, menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu. Adik-adik, inilah sifat dasar kasih orang Kristen yang harus kita ikuti, yang harus kita perbuat. Kalau adik-adik nggak bisa memberikan satu makanan atau berupa materi, nggak apa-apa, yang penting adik-adik menunjukkan kasih lewat senyum, lewat pengampunan. Adik-adik harus buktikan itu. Waktu adik-adik dibully oleh teman, apa yang adik-adik lakukan? Kita akan lihat ilustrasi atau contoh bagi mereka yang dibully, apa yang harus dilakukan. Kita lihat adik-adik. Udah tunggu di tempat biasa ya. Oke, dadah. Ih, lihat dong. HP dia jelek banget loh. Coba kamu lihat. Ih, aku sih nggak mau pegang HP kayak gitu. Ih, apa coba? Nih, lihat dong HP aku, iPhone, keluaran terbaru. Lihat dong HP aku. Kameranya 5 sama flash. Kamu mana kameranya? Aduh, cuma 1. Itu kalau kita foto pakai itu pasti muka kita abu-abu gitu deh, aneh banget ya. Yuk, kita tinggalin aja yuk. Anti kayaknya temenan sama orang yang handphonenya kayak gitu. Hi. Udah pulang sekolah nak, kita pulang yuk. Kamu kenapa sedih? Aku sedih, Ma. Tadi handphone aku dikatain jelek katanya. Aku benci sama mereka, Ma. Aku gak mau temenan lagi sama mereka. Gak boleh gitu, kamu gak boleh benci, harus belajar memaafkan. Tuhan Yesus aja mau mengampuni dosa kita. Jadi kamu harus belajar mengampuni ya. Gitu ya, Ma? Iya dong. Ya udah deh, aku mau belajar mengampuni mereka kalau gitu. Oke, kita pulang ya sekarang. Iya, adik-adik bisa melihat bagaimana kasih itu. Ada yang membuli. Temannya membuli karena handphone. Handphonenya jadul. Tapi yang dia lakukan bukan membalas untuk dibully lagi. Tapi dia mengampuni. Inilah kasih yang Tuhan mau buat adik-adik. Waktu adik-adik diperlakukan tidak baik oleh teman, oleh sahabat, oleh lingkungan, adik-adik harus membalas dengan kasih, harus mengampuni. Tadi kita baca ya bahwa ya orang yang memiliki kasih Kristen, kasih Yesus adalah mau mengampuni,
tidak menyimpan kesalahan orang lain. Lihat Tuhan Yesus, Dia begitu mengasihi kita. Dia rela berkorban untuk kita. Adik-adik, Allah mengutus anaknya datang ke dunia. Karena Dia mengasihi kita. Karena Dia mencintai kita. Dia rela disiksa. Dia rela menderita. Dia rela disalib adik-adik. Dipitnah, dipukul, diludahi, disakiti. Tapi Tuhan Yesus berkata di kayu salib, Tuhan ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Inilah yang Tuhan mau buat setiap kita adik-adik. Waktu kita dibully, disakiti, dilukai, adik-adik harus memberikan pengampunan. Jangan menyimpan kepahitan, jangan menyimpan kebencian, jangan menyimpan dendam. Kalau tidak, kita kehilangan kasih adik-adik. Mari. Mari adik-adik kita hidup dalam kasih. Adik-adik, kita nggak bisa ibadah bertemu secara fisik. Gak apa-apa. Yang penting kasih kita tidak kendor. Yang penting kasih kita harus nyata. Oleh sebab itu adik-adik harus rajin sekolah minggu. Walaupun lewat online. Supaya adik-adik terus bisa hidup dalam kasih. Adik-adik lihat firman Tuhan tadi yang kita baca. 6 hal kebanggaan manusia. Di ayat 1 tadi, kemampuan untuk berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan malaikat. Ayat 2, karunia untuk bernubuat. Ayat 2b, karunia pengetahuan intelektual. Ya, itu bicara apa? Cerdas, pintar. Kalau adik-adik cerdas dan pintar, itu bagus. Itu oke, itu mantap. Tapi kalau adik-adik tidak melakukannya dengan kasih, itu akan menjadi sombong. Dan itu akan menjadi sia-sia. Kepintaran, kecerdasan kita akan jadi sia-sia kalau kita tidak lakukan kasih. Atau adik-adik lihat ada orang yang memiliki iman yang sempurna, dia memindahkan gunung. Wow, itu keren, itu hebat. Tapi kata firman Tuhan, kalau orang itu tidak hidup dalam kasih, semuanya sia-sia. Tadi juga kata firman Tuhan, ada yang bisa berkata-kata malaikat. Wow, keren. Tapi kalau orang itu tidak hidup dalam kasih, semuanya sia-sia. Jadi adik-adik, kasih ini harus kita terapkan dalam hidup kita. Gak boleh ragu-ragu. Karena Allah adalah kasih. Jadi adik-adik, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Kalau kita tidak mengasihi sesama kita, artinya kita tidak mengenal Allah. Jadi di bulan Natal ini adik-adik, mari kita hidup dalam kasih. Supaya teman kita bisa melihat, supaya papa mama kita bisa melihat, supaya keluarga kita bisa melihat, tetangga kita, lingkungan kita bisa melihat, wah si Acong ini orangnya adalah baik, suka menolong, suka membantu. Dan dia juga pemaaf.
Mari adik-adik, kita buktikan bahwa kita memiliki Allah, yaitu hidup dalam kasih. Ingat baik-baik, adik-adik pintar cerdas di sekolah, kalau tidak hidup dalam kasih, semuanya sia-sia. Semuanya tidak ada gunanya adik-adik. Itu akan membuat kita menjadi orang yang sombong. Jadi mari adik-adik untuk melakukan kasih. Lakukan kasih. Lakukan kasih. Sehingga kita mengalami kasih Bapa. Sehingga kita menjadi berkat. Ya. Oke, adik-adik, siap melakukan kasih? Oke? Siap? Coba bilang kasih 3 kali. Kasih, kasih, kasih. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Oke adik-adik, demikianlah firman Tuhan yang dapat kakak sampaikan. Ya, ingat kasih, kasih, kasih. Oke, kita berdoa adik-adik. Ya, kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, berterima kasih. Engkau sudah berfirman buat kami, agar kami boleh hidup dalam kasih, melakukan kasih, sekalipun kondisi bangsa kami, kondisi keadaan kami mengalami satu masalah, kami harus hidup dalam kasih, supaya orang boleh melihat bahwa kami adalah anak Allah, bahwa kami lahir dari Allah. Tuhan Yesus, terima kasih, Engkau sudah mengasihi kami lebih dulu. Engkau rela mengorbankan hidupmu. Engkau rela disalib. Engkau rela menderita demi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Mulai hari ini kami mau lakukan kasih itu. Tuhan Yesus berkati seluruh anak-anak sekolah minggu yang mengikuti Natal hari ini. Berkati orang tuanya, keluarganya, biar mereka Tuhan mengalami kasih-Mu Bapa, sehingga seluruh keluarga mereka menyenangkan Tuhan karena hidup dalam kasih. Tuhan, ampuni kami apabila selama ini kami sombong, egois, tidak peduli sesama kami. Ampuni kami Tuhan. Mulai hari ini kami mau hidup dalam kasih. Terima kasih Tuhan. Berkati seluruh anak-anak sekolah minggu dan orang tuanya. Mari Bapa, ulurkanlah tangan-Mu dan berkati kami. Mari adik-adik, kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberi engkau damai sejahtera. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan dan kita sudah menutup dalam doa. Kakak semuanya yang tadi yang melayani mengucapkan selamat Natal, selamat Natal, selamat Natal. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom adik-adik. Wah, udah selesai mendengarkan firman Tuhan? Ingat gak firmannya apa? Ingat ya? Nah, sebentar kakak-kakak punya acara sedikit buat adik-adik. Semuanya Katia yakin walaupun kita ibadah Natal di rumah, Katia yakin itu gak menghilangkan sukacita kita sebagai anak-anak Tuhan. Amin, amin ya. Oke, nah untuk acara pertama sebentar kita akan menyanyikan lagu Malam Kudus dan adik-adik menyalakan lampu handphone adik-adik
flashnya dinyalakan. Jadi adik-adik bisa ngelihat sinar lampu. Kakak-kakak nanti di sini juga begitu. Kita sambil sama-sama nyanyi pujian lagu Malam Kudus. Oke, sekarang lampunya kita sama-sama matiin ya. 1, 2, 3. Adik-adik siapkan hati adik-adik. Kita nyanyikan lagu Malam Kudus untuk Tuhan Yesus. Nyanyi sama-sama ya. Malam kudus, sunyi senyap, sunyi senyap, bintangmu gemerlap, gemerlap, juru selamat manusia. Selamat manusia ada datang di dunia. Ada datang di dunia. Kristus anak Daud. Kristus anak Daud. Kristus anak Daud. Sekali lagi dengan lebih sungguh katakan malam kudus. Malam kudus, sunyi senyap, sunyi senyap. Terima kasih Tuhan. Bintangmu gemerlap, juru selamat manusia. Juru selamat manusia. Ada datang di dunia. Kristus anak Daud. 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 Adik-adik boleh matikan flashnya. Sekarang kita nyalain lagi nih lampunya biar terang. Oke, ready? 1, 2, 3. Kling. Oke, Katia mau sapa adik-adik di rumah deh. Nah, udah terang banget nih sekarang ya. Ulang lagi. Katia mau sapa adik-adik di rumah semuanya. Shalom. Oke, nah walaupun hari ini adik-adik ibadah di rumah dan kakak-kakak di sini, tapi kakak percaya adik-adik bakalan selalu semangat. Dan adik-adik harus tetap semangat, tetap sehat, dan harus selalu sukacita. Amin, amin ya. Nah, kalau tadi kita udah nyanyi lagu Malam Kudus sama-sama, sekarang kita mau dengerin pesan Natal dari Opa nih. Sebentar lagi kita mau siapkan kuping kita, terus kita mau terima nih pesan Opa apa aja. Oke, kita saksikan sama-sama ya. Shalom cucu-cucu Opa yang terkasih dalam Tuhan. Pada hari ini Opa ingin menyampaikan pesan Natal buat kalian. Acara Natal kali ini bukan di gereja ya cucu-cucu, tetapi lewat online. Tapi tidak mengapa,
Kenapa? Karena dimanapun kita berada, Tuhan ada. Tuhan ada di rumah, Tuhan juga ada di mana-mana, di mana cucu-cucu yang percaya kepada Tuhan, Tuhan hadir. Terlebih, Tuhan itu ada di hati cucu-cucu sekalian. Opa hari ini ingin menyampaikan bahwa Natal itu adalah peristiwa tentang kasih Tuhan. Tentunya kalian pernah membaca di dalam Yohanes 3:16 berkata, "Karena begitu besar kasih Allah kepada isi dunia ini, sehingga dikaruniakan putranya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya akan Dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Cucu-cucu yang cantik, yang ganteng, hari ini kita mengingat bahwa Tuhan sudah mengasihi kita. Itu sebabnya kalian harus belajar juga mengasihi sesama, ya. Mengasihi orang tua, mengasihi papa, mengasihi mama, mengasihi teman-teman di sekolah minggu. Sekalipun Natal kita hari ini, tahun 2020 ini Natal yang memprihatinkan. Kalian tahu bahwa COVID-19 masih terus menyerang banyak orang. Ya, itu sebabnya cucu-cucu harus berhati-hati, waspada. Jangan sampai kita tidak pakai masker. Jangan sampai kita berkumpul banyak orang, harus cuci tangan dengan baik, yang bersih, supaya kita bisa memerangi apa yang disebut COVID-19. Nah, cucu-cucu sekalian yang terkasih, peristiwa Natal ini jangan sampai kita salah untuk merayakan, ya. Sekalipun kita tidak merayakan pakai perayaan, pakai ya berbagai acara, tetapi kali ini Tuhan izinkan, ya Tuhan izinkan di mana-mana, baik di Indonesia, negara kita maupun di berbagai tempat. Nah, itu sebabnya pesan Opa sebelum kalian untuk meneruskan perjalanan, ya kita akan masuk tahun 2021. Ya, itu sebabnya Natal kita ini berdasarkan 1 Korintus 13 ya. Kasih itu sabar, ya kasih itu kita berbuat baik, kasih itu harus dinyatakan kepada teman-teman kita, ya. Nah, cucu sekalian, Opa tidak panjang lebar untuk memberikan pesan Natal pada hari ini. Kiranya cucu-cucu semua, kalian semua harus mengasihi Tuhan dan juga mengasihi teman-teman. Terlebih mengasihi papa, mama, keluarga, supaya Tuhan memberkati kalian. Oke, Opa ucapkan selamat Natal tahun 2020. Dan menyongsong tahun baru 2021. Tuhan memberkati. Shalom. Nah, sebelum kita menutup ibadah kita, sebentar kakak-kakak Abi yang ada di sini ingin mempersembahkan sebuah hadiah buat Tuhan Yesus. Dan tentu saja tampilan buat adik-adik, hadiah juga buat adik-adik. Semoga pujian kakak-kakak di sini bisa jadi berkat untuk adik-adik dan juga untuk kakak-kakak semua yang ada di sini. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, seperti
kita tutup, Katia mau kasih sedikit pengumuman buat adik-adik. Walaupun adik-adik di rumah, kakak-kakak tetap menyediakan hadiah Natal buat adik-adik. Nah, hadiah Natal itu bisa diambil di gereja GBI Layur pada tanggal 20 Desember atau tanggal 25 Desember pada jam 8 sampai jam 12 siang. Catat ya, jam 8 sampai jam 12 siang. Atau kalau mama, papa, atau adik-adik tidak bisa datang ke gereja, bisa menghubungi kakak kelas masing-masing ya, kakak kelas yang di kelas adik-adik masing-masing. Oke, nah selesai sudah ibadah Natal Abi online hari ini. Adik-adik tetap semangat, tetap sukacita, tetap sehat, dan gak boleh lupa mengucap syukur. Dan akhir kata, Katia dan semua kakak-kakak di sini mengucapkan selamat